Leona kembali mematut diri di depan cermin. Sudah 10 menit. Masih saja terasa belum maksimal. Ada saja yang kurang pas menurut matanya. Gamis marun dengan bunga-bunga dipadu hijab baby pink membingkai wajah putih, tetap saja dia merasa belum sreg di pandangan. Hari ini Jumat minggu kedua. Jadwal kajian rutin di Masjid Pondok. Hari istimewa, karena kesempatan gadis itu bisa menikmati wajah teduh Ustadz Abizar, walaupun dia harus berusaha mencari celah untuk mencuri pandang dari jauh. Leona menarik napas sesak. Kenyataan bahwa Ustadz Abizar sudah beristri membuatnya terpaksa ikhlas menerima keadaan, meskipun hati kecilnya tetap berharap sebaliknya. "Calon imam, aku datang," bisik Leona di depan kaca. Bayang-bayang senyum Ustadz Abizar membuat Leona bersemangat untuk terus berhijrah. Di dalam pikirannya yang masih begitu naif, dia berharap Ustadz Abizar bisa menaruh rasa yang sama dengannya, meskipun telah beristri. "Leona, udah belum sih?" tanya Rere mulai tidak sabar. "Ini pas nggak?" Alih-alih menjawab, Leona malah balik bertanya sambil memutar badannya. Rere dan Aini saling pandang tidak mengerti. "Apanya yang belum pas coba? Baju oke, wajah cantik. Yang kurang itu rasa syukur," sahut Aini. "Ah, kalian nggak perhatiin sih. Lihat dong, aku memakai sedikit celak di mata." "Astagfirullah Leona, nanti kalau ketahuan kamu bisa kena hukuman lagi." Leona bergeming, tak menyindahkan ketakutan Rere dan Aini. Leona, Rere, dan Aini berjalan beriringan ke masjid. Biasanya kajian rutin sebulan sekali itu dihadiri ustadz dari luar ponpes. Saat Leona memasuki halaman masjid, beberapa pasang mata tidak memalingkan pandangan darinya. Hari ini Leona memang terlihat sangat cantik. Ustadz Abizar yang melintas sempat mendengar kasakusuk mereka tentang Leona. Tanpa menatap Leona, Ustadz Abizar memberikan sapu tangan warna biru miliknya. "Cepat hapus celak itu, jangan sampai kamu jadi pusat perhatian santri di sini," bisik Abizar sambil berlalu. Leona langsung menghapus celaknya tanpa tersinggung. Dia beranggapan ini adalah salah satu bentuk perhatian sang ustadz yang mungkin posesif terhadapnya. Gadis itu kembali salah mengartikan sikap Abizar. Kajian dibuka dengan bacaan Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 1-10. Dilanjutkan tausiah Ustadz Abizar. Beliau mengatakan, membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat memiliki banyak keistimewaan dan keutamaan. Surat yang juga disebut Ashabul Kahfi merupakan surat ke-18 dalam Al-Quran yang terdiri dari 110 ayat. Surat ini juga terdapat dalam Al-Quran juz 15 dan di awal juz 16. Nabi Muhammad SAW bahkan bersabda bahwa jika seorang manusia rajin membaca surat Al-Kahfi tidak hanya di hari Jumat saja, maka dia akan terhindar dari fitnah Dajjal. Dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya kelak pada hari kiamat, dan diampuni dosanya antara 2 Jumat." Hadis riwayat Abu Bakar bin Mardawai. Dajjal diketahui merupakan satu di antara tanda-tanda kiamat. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Dajjal tidak akan muncul sehingga manusia melupakannya, dan para imam meninggalkan untuk mengingatnya di atas mimbar-mimbar. Hadis riwayat Ahmad. Semoga kita semua terhindar dari fitnah Dajjal. Amin, kata Ustadz Abizar menutup tausiahnya. Selama kajian, Leona yang asyik menyimak tidak menyadari ada seorang santri yang terus memperhatikannya. Selama kajian, para santri dan santriwati memang berada dalam satu ruang yang hanya dibatasi kain penutup setinggi setengah meter. Sudah lama sebenarnya santri itu diam-diam menaruh perhatian pada Leona, namun Leona sama sekali tidak menyadarinya. Santri itu terus saja mencuri-curi pandang ke arah Leona. Di antara para santri yang fokus menyimak kajian, dia sibuk menahan gemuruh di dadanya setiap melihat Leona. Perasaan itu dibiarkan saja hanya mengendap di dalam hatinya. Baginya, Leona gadis yang sempurna meski memiliki banyak kekurangan dalam urusan agama. Santri itu memperhatikan Leona yang sedari tadi begitu antusias mendengarkan tausiah. Dia tahu Leona memiliki semangat untuk berubah menjadi lebih baik. Santri itu tersenyum tipis. Rasa kagumnya pada gadis itu semakin membuncah. Bahkan dia berpikir, mungkin Leona jodoh yang dikirim Tuhan lewat pesantren ini.
Dalam pikiran yang semakin kacau, santri itu mengucap istighfar dan mulai melafalkan surat Al-Baqarah ayat 221 dalam hatinya agar tenang. Dia berharap Liona menjadi wanita salihah yang terbuka hatinya dan menemukan cinta dalam dirinya kelak. Para santri dan santriwati mulai kembali ke kamarnya masing-masing saat kajian telah selesai. Liona berjalan bersama Aini. Rere masih di masjid. Dia mendapat tugas membantu yang lain membereskan tikar dan merapikan masjid. Santri yang sedari tadi memperhatikan Liona memberanikan diri untuk menghampiri Rere. Tetapi langkahnya terhenti saat Rere melotot ke arahnya.